Mbak, apakah fisik seseorang harus disesuaikan dengan cara mereka berpenampilan? Maksudnya kayak gue ngeliat gini ya, orang Afro-American kulitnya kan tidak putih Mbak, tapi mereka eksploratif. Jadi kayak, ini pakemnya gimana sih sebenarnya? Nggak ada pakem buat mereka, Win. Nggak ada pakem. They are born like that. Kita bisa gitu. Dancing, memang itu udah In their DNA. in their DNA. When they don't have to be dancer, but the minute they move, it's just there. You know? Lo lihat rasta-rasta dengan rambut yang gitu-gitu dipakai gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat mereka dandan, oke ya, gitu loh. Enak aja dilihat. Enak aja dilihat. It's already in their DNA. It's something that you cannot. Mungkin orang Indonesia punya DNA yang lain. Kalau misalnya kita melihat mereka. Tapi bisa ditabrak kan? Maksudnya barrier itu bisa didobrak dan dieksplor. Bisa, tapi lo mesti tabrakan kenceng dulu ya. Maksudnya? Bisa ditabrak, cuma lu crash landing dulu gitu loh. Crash landing nose down kalau pesawat gitu. Biar. Ya, maksudnya ya pelan-pelan lah dulu. Emang tapi kalau lu misalnya lu mau kulit badak, mau bilang lu coba berani gitu ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya tadi kan sorry Mbak, gue potong, lo bilang tadi jangan takut untuk dia di komen, di criticizing orang gitu kan. Selama lo nggak takut dengan kritik orang gitu ya, go ahead. Lu mau dandan kayak Bob Marley pun oke lah, kayak Snoop Dogg atau kayak Drake atau whatever it is, Pharrell Williams atau apa gitu. Boleh-boleh aja gitu. Menarik begitu lo ngomong tentang Pharrell Williams. Secara fisik dia tidak menarik loh. Tapi he got the charm, he got the energy, he got the vibe. Maksudnya physically biasa banget. Maksudnya gitu kan, tapi stunning. Terus kemudian LV lah gitu kan, jadi ambasador. Pharrell is menurut gue ya, I don't know him personally, but when you see him, he always projects something which is very positive energy. Ada orang, lo bisa bedain nggak Pharrell Williams sama Kanye? Contohnya gitu aja, ya kan? But when you see Pharrell, dari lagu-lagunya, dari rhythmnya, dari beatnya, even though rap atau apa, tapi kan itu alunannya kan beda. I never like lagu-lagu yang kalau ditanya lagu apa sih Pharrell yang gue nggak suka, nggak ada. Gue hampir semua suka Pharrell. Talking about Pharrell, siapa yang nggak mau kolaborasi sama Pharrell? Sebelum dia dengan LV, dia udah dengan Chanel. Kalau lagi Alfred selalu pakai dia dia one of the first male loh yang pakai Daisy, yang pakai jaket perempuan, the famous black jacket Chanel. It's Pharrell, Pharrell, Berarti kita bisa meniru dari orang-orang itu kan, Mbak? Maksudnya keberanian mereka, eksplorasi mereka. Sesudah Pharrell Williams, kemudian juga ada orang kulit putih yang eksplor itu, Harry Styles. Iya. Itu kurang apa coba? Iya. Timothy Chalamet. Iya. Dan banyak lagi. Even Jacob Elordi sekarang. Sekarang semua orang sejak barrier itu sudah ditembus, dari mulai Pharrell. Mungkin sebelum Pharrell mungkin ada lagi, I don't remember, tapi yang paling obvious itu Pharrell. Tapi sekarang semuanya udah begitu. Sekarang semuanya jadi gender lucid, whatever they call it sekarang. Genderless, no? Well, I don't know. Whatever. Maksudnya udah nggak ada barrier lagi. Udah nggak ada barrier. Exploring aja. Iya. Yang laki-laki bawa tas perempuan, apa sekarang udah, hello gitu, maksudnya dude. Kan? Artinya sekarang tren itu getting more personalized. Nggak kayak dulu kan, Mbak. Maksudnya ada autumn, winter, spring, and summer, ada guidelines-nya, ada stripes, ada polka dot, ada apa. Sekarang kan kayaknya gue nggak ngeliat itu ya. Lebih universal kalau gue bilang. Oke, mereka kasih guideline ini, tapi sekarang tergantung implementasi masing-masing orang aja. Ada orang-orang yang sama sekali tidak tergantung dengan tren. Me, I don't care about trend. I just dress up, according to, what goods for me. Jadi gue nggak mengikuti. Oh, tren lagi begini, enggak. Nomor satu di usia gue sekarang ya, comfortable, things yang comfy itu yang paling penting buat gue. Kalau I don't feel it in my skin, I don't do it,
you know. Kayak umpamanya I still have good, pair of legs gitu. But wearing mini skirt is not in my skin anymore. I don't feel it in my skin, so I don't wear it anymore. Orang-orang kok bilang, Ju, lo kan kaki lo masih oke, lo masih bisa pakai mini. But I don't feel it anymore, so I don't wear Jadi it. mesti tahu diri juga sebenarnya, bisa ngukur ya. Iya. Berapapun umur kita gitu maksudnya. Iya. Tapi ada juga orang-orang yang pikir gue masih pantas sesuai dengan hatinya mereka, Win. You know, itu sesuai dengan kata hatinya mereka. Kalau gue sih, I don't feel comfortable anymore wearing, mini skirt. Although I still have, the legs probably. Yeah. But ya ada batasannya lah, mininya seberapa. I don't want to do ultra mini lagi gitu loh. Mungkin it's slightly above the knee, okay. Iya. Jadi itu menjadi style itu menjadi sangat personal. Tidak ada guidelines yang karena sekarang menjadi sangat universal. Yeah. Eksplorasi. Terus bagaimana dengan banyak orang juga yang nggak aware tentang grooming, Mbak, di Indonesia? Iya, mereka kayak cewek, kayak gue ngajar banyak cewek-cewek nggak bermake up, terus mereka bilang, ya kan gue accounting, gue di balik layar. Oh, that's very wrong. That's very How wrong. you convince them? First of all, sekarang kenapa banyak beauty product, serum lah, apa segala macam yang sebenarnya membantu juga untuk minimize jarum-jarum yang kena dengan muka. Jadi orang-orang sekarang lebih vain, lebih bukan vain ya, Win, istilahnya lebih peka dengan penampilan, which is good karena memang seharusnya begitu, without overdoing it. Iya. Tapi orang-orang yang seperti ini mungkin mereka harus sedikit diberikan informasi melalui grooming, sekolah-sekolah grooming. Jadi mereka juga tahu apa ya gunanya orang untuk bermake up. Kan bermake up kan nggak counting, kan sudah harus pakai bulu mata palsu gitu kan ya. Harus kontur, harus pakai shading gitu, enggak kan. Sesimpel memakai bedak yang cocok, blush on yang bagus, mungkin sedikit maskara. Tapi kan begitu-begitu kan juga perlu arahan. Tapi sekarang kan udah banyak sekolah make up. Iya, even tutorial. Tutorial, banyak sekali gimana caranya. Nggak usah ambil yang ekstrim, yang basic aja. Looking good is nice. It's another form. It's a form of respecting other people. Yeah. Kalau kita ketemu orang muka kita kusam, berminyak atau apa, nggak ada salahnya buat perempuan untuk punya powder. Kalau misalnya ketemu orang powder their nose atau mereka punya kertas minyak, bersihin dulu. Because si penampilan penting banget, apalagi kalau kita kerja di bank atau kita pekerjaan yang banyak sekali orang ketemu frontliners orang. ya. Yeah. Frontliners gitu, orang marketing atau apapun. So it's all about awareness dong, Mbak. Fashion consciousness is about awareness. Sekarang udah menjadi needs yang penting sih, Win, menurut gue. Gitu loh. Karena kita udah nggak, ini if we look backward ya, lebih ironis lagi. Zaman nyokap gue masih muda ya, maksudnya masih umur 40-an pas segala macem. Mereka itu di-groom dari masa mudanya itu untuk selalu untuk selalu kelihatan impeccable di rumah atau di luar rumah. This is what I'm going to say. Mereka nggak boleh pakai daster, mereka harus selalu bedakan. Walaupun mereka nggak pakai baju pesta gitu, tapi mereka pantang untuk pakai daster di rumah karena mereka they have to look good for their husband. Aduh, langsung nih pedagang-pedagang daster bubar. Biar terbirit-birit. Oh, Ria Juwita dikecam. Podcast di ban. Zaman dulu begitu, Win. Iya. Zaman dulu kalau mereka keluar masih pakai kebaya, masih pakai very neat. Ya, mereka tuh nggak bisa di rumah tuh nggak boleh pakai daster. At least mereka mesti pakai sedikit lipstick, mesti rapih. Menghadapi suami di dining table tuh mesti proper, Tapi kan sekarang udah enggak kan, maksudnya selama lo di dalam perimeter lo di rumah, lo mau pakai boxer, lo mau pakai sendal jepit, terserah. Tapi begitu lo keluar rumah, kalau gue sih, Win, bukan karena gue maniak fashion, enggak. I just want people to respect me.
Bukan gue gila respect, enggak. Karena gue pengen kelihatan decent. Nah, to look decent, ngerti nggak? Lo bisa ke supermarket pakai sendal, tapi lo nggak pakai apa ya, baju yang selordah gitu loh. Maksudnya, ya. Atau sendal hotel. Gue pengen nih ketampuk, lempar, buk. Aduh, males banget. Iya. Kan orang kan ngeliatnya, ini apa sih? Gimana orang mau respect sama lo kalau lo nggak respect diri lo sendiri? Itu aja bottom line-nya. I want people to respect me, that's therefore I need to respect myself. Dengan apa? Gue nggak usah keluar rumah pakai tas bermerek atau apa. As simple as pakai sepatu sneakers aja, kayak pakai jeans yang mau robek-robek boleh, pakai t-shirt, rambut yang rapi aja gitu loh maksudnya. Tapi pantas yang decent. Yang decent. Dan kalau people ketemu kita, orang ketemu kita juga. Terus kita nggak sibuk-sibuk nih. Gue ketemu lo gitu misalnya di supermarket. Aduh Win, sorry ya, gue nggak dandan. Kan ada orang gitu. Aduh sorry ya gitu. Tapi kalau kita selalu berpakaian yang decent keluar, kan nggak ada excuse untuk. Betul. Oh sorry ya, gue lagi The readiness mentality juga is always there when we get out in the house. Exactly. The readiness mentality.